Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai cara mencari simpangan baku, simpangan rata-rata, varian ragam, dan standar deviasi dari data tunggal dan data kelompok. Nah, di sini kita sudah membuat tabel banyak siswa sakit, banyak siswa izin, banyak siswa alfa. Selanjutnya, kita akan menentukan mean dari data di atas. Yang pertama, mean dari data sakit. Di sini kita akan menjumlahkan banyak siswa sakit mulai dari F1 hingga F7. Selanjutnya, kita akan mencari mean dari masing-masing kasus. Yang pertama, mean dari data sakit. Yang pertama, kita perlu menjumlahkan jumlah siswa dari kelas F1 sampai dengan F7, banyak siswa yang sakit. Kemudian kita bagi dengan 7, dikarenakan banyak kelas ada 7 kelas, yang mana setelah dijumlahkan akan menghasilkan 73 dibagi dengan 7, yang mana kita akan memperoleh angka 10,42. Kenapa 10,42? Karena kita hanya mengambil dua angka saja di belakang koma. 10,42 jika dibulatkan akan menjadi 10. Yang kedua ada mean dari data yang izin. Sama saja caranya, tinggal kita jumlahkan banyak siswa yang izin mulai dari kelas F1 sampai dengan F2. Kemudian kita bagi dengan 7 karena jumlah datanya ada 7. Yang mana setelah kita jumlahkan akan memperoleh nilai 19,7. 19 dibagi dengan 7 akan menghasilkan nilai 2,71. Dapat kita bulatkan menjadi 3. Selanjutnya kita akan mencari mean dari data siswa yang alfa. Caranya sama saja. Yang pertama kita masukkan nilai siswa yang alfa dari kelas F1 hingga F7, kemudian kita bagi 7. Setelah kita menjumlahkan akan memperoleh nilai 137 dibagi dengan 7 sama dengan 19,57. Jika dibulatkan akan memperoleh nilai 20. Di sini kita akan mencari simpangan rata-rata dari data yang sudah kita buat, yaitu dari data sakit, data izin, dan data alfa dari 7 kelas, yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Di sini kita bisa lihat rumus simpangan rata-rata sama dengan sigma X min X total per N. Jadi di sini nilai X totalnya kita sudah menemukan 7 dan N-nya 7. Langsung saja kita mencari simpangan rata-rata dari data sakit. SR sama dengan 18 kurang 7 plus 9 kurang 7 plus 10 kurang 7 plus 15 kurang 7 plus 4 kurang 7 plus 10 kurang 7 plus 7 kurang 7 per 7, dan hasilnya 4,28. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata dari data izin. SR sama dengan 5 kurang 7 plus 1 kurang 7 plus 5 kurang 7 plus 2 kurang 7 plus 0 kurang 7 plus 5 kurang 7 plus 1 kurang 7 per 7, dan kita menemukan hasil 4,28. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata dari data alfa. SR sama dengan 2 kurang 7 plus 7 kurang 7 plus 14 kurang 7 plus 35 kurang 7 plus 26 kurang 7 plus 25 kurang 7 plus 28 kurang 7 per 7 sama dengan 14. Selanjutnya kita akan mencari varian dari masing-masing kasus. Yang pertama, varian dari data sakit dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurangi X rataan kuadrat per N. Setelah itu kita memasukkan jumlahnya ke dalam rumus. Bisa dilihat pada contoh di samping. Setelah kita melakukan penjumlahan kepada semua angkanya, maka kita akan memperoleh hasil 135 dibagi 7 sama dengan 19,28. Setelahnya kita akan mencari nilai dari S. S sama dengan akar X kuadrat.
Selanjutnya, kita memasukkan nilai dari X kuadrat yang telah kita peroleh, yaitu 19,28. Akar dari 19,28 adalah 4,39. Yang kedua, kita akan mencari varian dari data izin. Kita menggunakan rumus yang sama. Setelahnya, kita memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, selanjutnya kita akan menjumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita akan memperoleh hasil 30 dibagi 7 sama dengan 4,28. Selanjutnya, kita akan mencari S. S sama dengan akar S kuadrat. Lalu kita memasukkan nilai X kuadrat ke dalam akar, yaitu 4,28. Jadi akar dari 4,28 sama dengan 2,06. Yang ketiga, kita akan mencari varian dari data alfa dengan menggunakan rumus yang sama. Setelah itu, kita akan memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka kita akan melakukan penjumlahan. Setelah dijumlahkan, kita akan memperoleh hasil 879 dibagi 7 sama dengan 125,57. Selanjutnya, kita akan mencari S, di mana S sama dengan akar S kuadrat. S kuadrat yaitu 125,57. Jadi, akar dari 125,57 sama dengan 11,20. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku dari data yang sudah kita buat, yaitu data sakit, data izin, dan data alfa dari 7 kelas, yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6, dan F7. Rumus dari simpangan baku yaitu dauh sama dengan akar sigma dalam kurung X min X total kuadrat per. Di sini teman-teman bisa melihat data kami. Untuk tabel dalam simpangan baku bisa dibuat atau bisa juga tidak dibuat. Pertama, kita akan mencari simpangan baku dari data sakit, yaitu dauh sama dengan akar sigma dalam kurung X min X total kuadrat per N sama dengan akar 135 per 7 sama dengan akar 19,28. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku dari data izin, yaitu dauh sama dengan akar sigma dalam kurung X min X total kuadrat per N sama dengan akar 30 per 7 sama dengan akar 4,28. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku dari data alfa, yaitu dauh sama dengan akar sigma dalam kurung X min X total kuadrat per N sama dengan akar 879 per 7 sama dengan akar 125,57. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 2, yaitu mencari mean, varian ragam, dan simpangan baku dari banyak siswa alfa. Yang pertama, kita akan mencari mean dari data tersebut dengan rumus rata-rata sama dengan jumlah F kali X dibagi dengan jumlah F. Nah, di sini jumlah Fx-nya kita dapatkan dari F dikali X, yaitu dengan cara kita akan mengalihkan F dengan X. Nah, di sini adalah 2 dikali 2 sama dengan 4 dan seterusnya hingga kita akan mendapatkan hasil 856. Nah, begitu juga dengan mencari jumlah F. Kita caranya sama seperti menghitung jumlah F kali X. Kita tinggal menambahkannya saja ya teman-teman, yaitu kita lihat di sini 2 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 7 sehingga hasilnya adalah 38. Nah, selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam rumus. Di sini rumus mean adalah rata-rata sama dengan jumlah Fx dibagi dengan jumlah F.
Nah, jumlah F-nya yang kita sudah dapatkan tadi adalah 856 dibagi 38 sama dengan 22,5. Jadi, mean yang kita dapatkan dari data tersebut adalah 22,5. Selanjutnya, kita akan mencari varian ragam dan simpangan baku dari data tersebut. Nah, untuk mencari varian ragam, kita memerlukan rumus jumlah F dalam kurung X dikurangi rata-rata kuadrat dibagi dengan jumlah F. Nah, untuk mencari jumlah F dalam kurung X dikurangi rata-rata kuadrat, kita perlu menambahkan X dikurang rata-rata pada kolom sebelahnya. Nah, ini caranya mudah ya teman-teman. Kalian tinggal mengurangi jumlah X dikurangi dengan rata-ratanya. Di sini jumlah X-nya adalah 2 dikurangi dengan rata-rata yang kita dapatkan yaitu 22,5 dan hasil yang kita dapatkan adalah min 20,5. Begitu juga seterusnya hingga 28 dikurangi dengan 22,5 sehingga hasilnya adalah 5,5. Karena kita sudah menemukan X dikurang rata-rata, setelahnya kita akan menambahkan dalam kurung X dikurangi rata-rata kuadrat. Nah, ini juga sangat mudah ya teman-teman. Kita tinggal mengkuadratkan X dikurangi rata-rata, yaitu min 20,5 dikali min 20,5 atau min 20,5 dikuadratkan sehingga hasilnya adalah 420,25. Begitu juga seterusnya hingga 5,5 kali 5,5 dan hasilnya adalah 30,25. Nah, selanjutnya kita akan mencari F dalam kurung X min rata-rata kuadrat. Nah, di sini kita tinggal mengkalikannya saja ya teman-teman, yaitu jumlah F dikali dengan X min rata-rata kuadrat, yaitu 2 dikali 420,25, hasilnya adalah 840,5. Begitu juga seterusnya hingga 7 kali 30,25, hasilnya adalah 211,75. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semuanya ya teman-teman. Setelah itu kita akan menjumlahkannya dari atas hingga bawah, yaitu 840,5 ditambah 1201,25 ditambah 361,25 ditambah 1093,75 ditambah 73,5 ditambah 37,5 ditambah 211,75 dan hasil yang kita dapatkan adalah 3819,5. Nah, karena kita sudah menemukan jumlah F dalam kurung X min rata-rata kuadrat, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus, yaitu jumlah F dalam kurung X kurang rata-rata kuadrat yang kita dapatkan adalah 3819,5 dibagi dengan jumlah F yaitu 38, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 100,5. Nah, jadi varian ragam yang kita dapatkan adalah 100,5. Nah, setelah itu karena kita sudah menemukan varian ragam, kita akan menemukan simpangan baku dari data tersebut. Nah, caranya juga sangat mudah ya teman-teman. Rumusnya adalah S sama dengan akar jumlah F dalam kurung X kurang rata-rata kuadrat dibagi dengan jumlah F. Karena kita sudah menemukan jumlah F dalam kurung X kurang rata-rata kuadrat, di sini kita tinggal memasukkan angkanya saja ya teman-teman, yaitu akar 3819,5 dibagi dengan 38, yaitu akan menghasilkan 100,5 dan akar 100,5 adalah 10,2. Selanjutnya kita akan membahas nomor 3 yang telah diketahui interval dan frekuensi data kelompok dari data
data tersebut, kita diminta untuk menentukan simpangan rata-rata. Sebelum menentukan simpangan rata-rata, kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu frekuensinya. Kita jumlahkan dari 1 ditambah 4, ditambah 9, ditambah 10, ditambah 15, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 2, yang menghasilkan nilai 50. Langkah selanjutnya, kita perlu menambahkan 4 kolom lagi yang berisikan nilai X. Kolom kedua berisi nilai F kali X. Kolom ketiga berisikan nilai harga mutlak dari X rata-rata. Lalu kolom terakhir berisi nilai F dikali nilai harga mutlak X dikurangi rata-rata. Sekarang cara mencari isi dari kolom ini yaitu kolom pertama dengan cara nilai interval dibagi dengan 2. Sebagai contoh, 6 ditambah 8 dibagi 2 yang menghasilkan 7. Selanjutnya, 9 ditambah 11 dibagi 2 yang menghasilkan 10, dan seterusnya. Lalu untuk kolom yang ketiga dengan cara frekuensi dikali nilai X, seperti 1 kali 7 kita peroleh hasilnya 7, 4 kali 10 diperoleh hasilnya 40, dan seterusnya. Setelah semuanya sudah dikalikan, maka langkah selanjutnya kita jumlahkan data pertama sampai angka terakhir, seperti 7 ditambah 40 ditambah 117 hingga akhir, yang menghasilkan nilai 875. Setelah menentukan nilai dari setiap kolom, langkah selanjutnya kita perlu mencari nilai rata-rata dengan rumus rata-rata sama dengan sigma F kali X per sigma F. Kita masukkan nilai dari F kali X yaitu 875. Selanjutnya kita masukkan nilai dari F yaitu 50, sehingga 875 dibagi 50 yang memperoleh hasil 17,5. Untuk mencari nilai simpangan rata-rata, kita perlu melengkapi 2 kolom terakhir, yaitu kolom dari nilai mutlak dikurangi nilai rata-rata. Cara mencarinya yaitu dengan cara 7 dikurangi dengan nilai rata-rata tadi, yaitu 17,5, yang menghasilkan nilai min 10,5. Tapi karena di sini ada tanda mutlak, maka jawabannya harus positif dan dilanjutkan sampai seterusnya. Cara untuk mencari nilai dari kolom selanjutnya yaitu frekuensi dikalikan dengan kolom nilai mutlak dari X rata-rata, seperti 1 dikali 10,5 menghasilkan 10,5, 4 dikali 7,5 menghasilkan 30, dan seterusnya. Setelah menemukan semua nilai dari F kali nilai harga mutlak dari X rata-rata, kita perlu menjumlahkan hasil baris pertama hingga terakhir, seperti 10,5 ditambah 30 ditambah 40,5 dan seterusnya, hingga menghasilkan nilai akhir yaitu 192. Nah, setelah kita melengkapi semua kolom ini, barulah kita bisa menentukan nilai simpangan rata-ratanya dengan rumus SR sama dengan sigma F kali nilai mutlak X min rata-rata per sigma F. Bisa kita masukkan nilai dari F kali nilai mutlak X min rata-rata, yaitu 192. Selanjutnya nilai F yaitu 50, sehingga 192 dibagi 50 menghasilkan 3,84. Selanjutnya, mencari bagian B, yaitu menentukan varian dari data di atas. Sama seperti di bagian A, kita menggunakan data tersebut. Hanya saja kita perlu mencari nilai dari kuadrat X min rata-rata. Dengan cara memperhatikan kolom di sebelahnya, kita hanya mengkuadratkannya saja, seperti negatif 10,5 dikuadratkan menghasilkan nilai 110,25. Lalu negatif 7,5 kuadrat menghasilkan nilai 56,25. Setelah semuanya selesai, maka kita perlu menjumlahkan nilai dari data pertama hingga terakhir, seperti 110,25 ditambah 56,25 ditambah 20,25 dan seterusnya, sehingga menghasilkan hasil akhir 378. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari kolom yang terakhir, yaitu F
kuadrat X min rata-rata dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat X min rata-rata. Seperti 1 dikali 110,25 memperoleh hasil 110,25. Lalu 4 kali 56,25 yang menghasilkan 225 dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, maka kita perlu menjumlahkan nilai dari data pertama hingga terakhir, seperti 110,25 ditambah 225 ditambah 182,25 dan seterusnya, sehingga menghasilkan nilai akhir 1120,5. Barulah kita bisa menentukan varian dari data di atas dengan menggunakan rumus Dauh sama dengan sigma F dalam kurung X min rata-rata kuadrat per sigma F. Selanjutnya kita bisa masukkan nilai dari F dalam kurung X min rata-rata kuadrat, yaitu sama dengan 1120,5. Sedangkan nilai F yaitu 50. Jadi 1120,5 dibagi 50 sama dengan 22,41. Untuk rumus kedua yaitu Dauh kuadrat sama dengan sigma F kali X kuadrat per sigma F dikurangi dalam kurung sigma F kali X per sigma F kuadrat. Selanjutnya kita bisa masukkan nilai dari masing-masing rumus, yaitu 16.433 per 50 dikurangi kuadrat 875 per 50. Selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara 50 kali 50, yaitu 2500, sehingga 2500 dibagi 50 sama dengan 50. Lalu 50 dikali 16.433 sama dengan 821.650. Hasil kuadrat dari 875 yaitu 765.625 per 2500, sehingga 821.650 per 2500 dikurangi 765.625 per 2500 sama dengan 56.025 per 2500 yang menghasilkan nilai akhir 22,41. Selanjutnya bagian C, yaitu menyampaikan hasil perhitungan dari kedua rumus. Dari perhitungan yang sudah kami lakukan dengan kedua rumus tersebut, kami mendapatkan jawaban yang sama, yaitu varian yang kita dapatkan adalah 22,41. Hal ini terjadi karena rumus-rumus tersebut didasarkan pada prinsip atau hukum yang sama, hanya dideskripsikan di dalam bentuk yang berbeda. Adapun alasan lain yaitu karena metode penyelesaian yang bervariasi, di mana pada rumus Dauh kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X min rata-rata kuadrat per sigma F, caranya sangat simpel dan tidak memerlukan waktu yang lama. Sedangkan ketika menggunakan rumus Dauh kuadrat sama dengan sigma F kali X kuadrat per sigma F dikurangi sigma F X per sigma F kuadrat memerlukan banyak waktu karena kita perlu menjumlahkannya dan menyamakan penyebutnya. Selain itu, angka yang didapatkan akan berjumlah besar dan memerlukan kalkulator. Selanjutnya pada bagian D, kita disuruh untuk menentukan simpangan baku. Sebenarnya bagian D ini sama pada bagian C, hanya saja rumusnya ditambahkan oleh akar saja. Seperti rumus yang pertama, yaitu Dauh sama dengan akar sigma F dalam kurung X min rata-rata kuadrat per sigma F sama dengan akar 1120,5 dibagi 50 sama dengan akar 22,41. Akar dari 22,41 sama yaitu 4,73. Sama seperti rumus yang pertama, rumus kedua pun sama-sama menghasilkan hasil akhir
itu 4,73. Jawaban dari bagian E yaitu sama seperti pada jawaban bagian C. Itu sama-sama menghasilkan hasil akhir yang sama.